السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا لهذا وما كنا لنستمع لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. على هذه نية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita surah Al-Kahfi ayat yang ke-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Jemaah yang Allah muliakan, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan kepada baginda Rasulullah. Watlu, dan tuturkan ma uhiya ilaika, apa-apa yang diwahyukan kepadamu, min kitab rabbika, dari kitab Tuhanmu, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW, Nabi Muhammad ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menceritakan peristiwa kejadian tentang Ashabul Kahfi, Seven Sliver. Ya. Dia memang diperintahkan oleh Allah untuk cerita ini. Tujuannya apa? Biar orang mengenal bahwa di atas kekuasaan manusia, di luar imajinasi kekuasaan manusia, ada kekuatan yang maha hebat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu. Biar supaya pada paham. Tuh, yang bisa menidurkan 7 orang, ada yang katakan 9 orang, sama 309 tahun, siapa kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu buat manusia itu mustahil bisa menidurkan orang 309 tahun dalam sebuah gua. Tuh, jamaah ya Allah. Dan orang ini bukan saudara, yang 7 orang ini bukan saudara. Ashabul Kahfi ini bukan satu kenal dengan lainnya, bukan. Masing-masing 3 dikenal satu-satunya. Jadi satu dengan yang lain nggak kenal, tapi diikat hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajarannya, orang kalau yakin kepada Allah, apapun jadi gampang, saudara. Kita kalau yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, musibah sekalipun kita bisa kita syukuri, saudara. Kita kalau yakin sekalipun, kalau kata orang soleh itu ayadul arifin, itu wurudul faqati ayadul arifin. Datangnya musibah itu hari rayanya orang-orang soleh. Sebab kenapa? Karena yakinnya mereka itu bukan main. Orang kalau yakin itu, Pak, kematian itu dirindukan oleh Allah. Orang kalau yakin itu mati aja dirindukan sama dia. Kalau kita kan mati takut, Pak. Betul nggak kira? Nabi Muhammad itu ketika ditawarkan dia, apakah al-baqa' fi dunya wa liqa'il haq, ditawarin sama malaikat Jibril, mau tetap di dunia atau mau ketemu Tuhan? Apa kata Rasulullah? La bal mala'il a'la, bal mala'il a'la. Saya mau ketemu Tuhan aja. Tuh, karena yakin. Tuh, orang kalau yakin begitu, Pak. Tuh, Bilal bin Rabah ketika mau dicabut ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yakin dia berkata begini, wa ya taraba wa dad al-qahibah Muhammadun ma'hisbah. Betapa indahnya kematian ini. Besok saya ketemu teman saya Muhammad dan para golongannya. Itu karena yakin, saudara. Ada lagi orang-orang soleh yang Allah muliakan. Ada seorang sufi tapi perempuan, namanya Ruhainah al-Jununiyah.
Karena banyak ungkapan-ungkapan dia yang dianggap gila. Ketika ditanya bagaimana persepsi Anda tentang kematian, Junaina Ruhaina al-Jununiyah, dia berkata, lau qad sya'imtu anil hayat, saya bosan sama hidup. Kata dia begitu, qad sya'imtu anil hayat, lau kanatil mautu yuba', kalau seandainya kematian itu dijual, itu, saya akan beli itu kematian. Ada nggak yang begitu sama kita tuh? Betul nggak kira? Nggak ada. Kata dia, lau kanatil mautu yuba', kalau seandainya kematian itu dibeli, itu, saya beli kematian itu. Karena dia merasa bosan sama dunia. Ditanya, abisa katimin amalik, apakah begitu yakin dengan amal Anda sampai rindu sama kematian? Kata dia, la, walakin buhibbi wastiyaqi wa usnuzanni. Tetapi yang saya punya cuma satu, cinta saya, rindu saya, dan husnuzan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya akhirnya dia berkata, Allahu yu'adzibuni wa anta uhibbu wa anta uhibbu. Apakah mungkin Tuhan mengazab saya sementara saya cinta kepada Tuhan? Saudara yang Allah muliakan. Jadi muarak beragama itu yakin. Al-imanu al-yakini kullu. Iman itu yakin. Yang Allah muliakan. Dan yakin itu harus berasal dari hati. Sebab kalau yakin berasal dari hati itu, jemaah yang Allah muliakan, kita cinta kepada sesuatu kalau dari hati itu disakiti atau disenangi sama orang itu tetap kita cinta. Kita punya bayi, punya anak, saudara yang Allah muliakan. Kita panggil tuh anak kita, bayi kita di sini, diberakin kita, kantong kita penuh sama tainya. Marah nggak kita? Nggak marah. Kenapa? Cinta kita kepada dia sepenuh hati, dari hati yang paling dalam. Coba istri kita gendong begini, dia berak di sini. Kira-kira kamu nggak kita banting. Sebab kenapa? Cinta kita ada waktunya sama istri mah. Betul. Ketika dia berbuat baik kita cinta, tapi kan dia selingkuh. Betul lah. Makanya jamaah yang Allah muliakan. Jadi bagaimana biar yakin? Biar yakin itu pertama nih, kalau biar yakin misalnya bahwa kita apa itu? Bil nadharati ma khalaqallahu min asya'in. Kita lihat itu fenomena. Semua fenomena ini itu menghantarkan agar kita yakin kepada Allah. Kalau belum pun kita bisa melihat fenomena, lihat apa yang ada dalam diri kita, jamaah yang Allah. Itu tujuannya kita bisa yakin. Kata orang soleh, malam yakbalu bila ta'ifil ihsani. Barang siapa yang tidak paham tentang Tuhan dengan segala karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Barang siapa yang nggak paham ada Tuhan dengan segala kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kita sehat, tapi kita nggak paham bahwa sehat kita dari Tuhan. Betul nggak gitu? Kita punya duit lancar tuh, kita nggak paham bahwa itu lancarnya dari Tuhan. Kita punya keluarga yang rukun, bahwa itu karunia Allah. Barang siapa yang tidak sama itu, tidak bisa hasil imtihani, maka Allah berikan alternatif yang lain biar kenal Tuhan. Apa itu? Allah meliputi kita dengan berbagai macam musibah dan ujian. Jadi adanya kenikmatan, adanya musibah biar kita paham tentang Tuhan. Biar kita muaranya ke sana, wa ila rabbika muntaha. Makanya orang-orang soleh itu mengatakan mati itu ada dua, ada mati ma'nawiyun, ada mati suwariyun. Ada mati sebelum mati, namanya mati ma'nawi. Jadi orang mati sebelum mati. Maksudnya bagaimana itu Ustaz? Orang dia matikan hawa nafsunya, dia matikan ambisinya, dia matikan obsesinya. Tuh, dia matikan sebenarnya. Sehingga ketika dia dicabut ajalnya, itulah sebuah kenikmatan bagi dia. Sebab sebenarnya saya matikan. Tuh. Tapi ada namanya mati suwariyun, mati jasad kita. Makanya baiknya itu sebelum kita mati menghadap Allah, matikan ini ambisi dan hawa nafsu kita. Begitu jamaah yang Allah mulai. Jadi kata orang soleh, malam yakbal bila ta'ifil ihsani. Barang siapa yang gak pernah paham tentang Tuhan dengan segala kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, tidak bisa hasil imtihan. Kemarin waktu sehat, ya nggak mau nyebut Allah. Waktu seger nggak mau nyebut Allah. Giliran stroke. Betul nggak kira-kira? 3 bulan minum aja nggak bisa. Giliran bisa angkat minum 3 bulan setelah terapi dan minum obat. Minum sendiri, kata istrinya, alhamdulillah Bapak bisa minum sendiri. Itu Allahnya disebut di situ ketika angkat. Betul nggak kira? Kemarin pakai baju stroke selama 5 bulan, susah banget pakai baju. Tiba-tiba istrinya melihat dia bisa pakai baju sendiri.
Istrinya teriak, alhamdulillah bapak bisa. Alhamdulillah Allah disebut itu. Kemarin kabar waktu sehat kebutnya Allah yang mana? Gitu maksudnya gitu Pak. Jadi jangan sampai Allah ngingetin kita dengan segala musibah, jangan sampai dengan kenikmatan ini asalnya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kata Prabowo begitu, semuanya bisa saya ganti termasuk saya. Betul nggak Gira? Semuanya bisa diganti termasuk saya. Masya Allah. Kemarin Pak, hari Kamis saya diundang di Bintaro. Saya ceramah di situ ada wali kota Tangsel, wakil wali kota Tangsel, camat Pondok Aren, dan 11 camat lurah. 11 camat lurah Pondok Aren. Peresmian rumah orang. Saya tanya, ini orangnya siapa? Ini orangnya siapa ini? Sampai pejabat-pejabat Tangsel datang semua. Setahu saja warga Japos juga belum pernah mengundang. Betul nggak Gira? Aduh. Itu saya pernah disalamin sama Airin Rahmidiani. Itu tangannya lembut. Masya Allah. Kalah tangan bini saya kalah. Saya tanya, ini tangannya lembut amat. Jadi saya bilang, apa kata pengawalnya? Belum pernah megang cucian, belum pernah megang gosokan. Betul nggak Gira? Aduh. Itu Airin dia nih kalah dia. Seharusnya sih saya jadi sekda ini, seharusnya kalau jadi ini kalah dia. Oke, saya tanya, ini yang undang siapa ini? Pejabat Tangsel datang semua ini. Masya Allah. Ini orang yang ngundang itu namanya Rizky Kurniawan. Siapa itu? Ini anak angkatnya Prabowo. Jadi Prabowo itu punya anak angkat. Jadi selain Mayor Teddy itu, jadi kalau Mayor Teddy urusan pemerintahan, jadi kalau Mayor tadi bilang copot. Kemarin Emmanuel tuh, itu yang menjelaskan Mayor Teddy itu. Makanya Mayor Teddy itu nggak boleh kawin, termasuk si Rizky ini nih, nggak boleh kawin nih. Dia bilang, ini rumahnya berapa Rizky? Saya bilang, ini rumahnya ketiga. Berapa harganya nih? 12 miliar. Semasin ini rumahnya nih. Masya Allah. Pertanyaannya jamaah yang Allah muliakan. Ini si Teddy ini nih. Hidupnya tergantung Prabowo. Prabowo nyungsep dia. Bisa jadi ke KPK ya. Benar nggak dia? Bisa jadi ke KPK ini saya bilang. Benar Prabowo besoknya dia ngomong. Saya semuanya bisa diganti. Termasuk saya. Jadi segala sesuatu nggak ada yang abadi. Ini sesuatu yang nggak ada yang abadi. Ini kemarin itu kan mohon maaf. Baru 2 minggu jabat zamannya Allah muliakan pajak langsung dinaikin 12%. Orang teriak. Betul nggak dia? Dapat sebulan kata Bahlil. Apa itu? LPG 3 kg nggak boleh dijual di warung kecil. Pelabuhan kita sahur nyari gas. Betul nggak kira? Kemarin Nusron Wahid ngomong tanah yang nggak dipakai 2 tahun itu disita sama negara. Tanah yang nggak dipakai 2 tahun, rumah nggak disita sama negara. Orang kan panik, saudara. Betul nggak kira? Tuh, subhanallah, terakhir beras oplosan. Dioplos, ditimbangannya 5 kilo, dalamnya cuma 4 kilo. Siapa itu? Kan mafia semua, kan orang dalam semua. Terakhir kerjaan susah, PHK di mana-mana, DPR. Betul nggak kira? Itu anggaran setahunnya 9,7,3 triliun. Itu kalau dibagi 573 anggota DPR, masing-masing orang dapat setahun 15 miliar. Sementara masyarakat klaim kain-kainan kayak apa. Makanya wajar itu marah orang. Makanya sampai presiden turun tangan datang ke rumah Afan Kurniawan. Itu Afan Kurniawan sekarang orang tuanya. Bagaimana itu? Tadinya ngontrak, orang nyawa kalau sejuta sama dia. Makanya kalau kita pengen punya rumah, anak dulu matiin. Itu mah ceritanya. Jadi ceritanya itu artinya semuanya kayak nggak ada yang abadi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah muliakan. Dan la mubaddali kalimat. Tidak ada perubahan terhadap hukum Tuhan, nggak ada. Nggak ada yang namanya hukum Tuhan tuh nggak ada yang berubah. Apa hukum Tuhan? Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Kemunafikan akan dibalas dengan kezaliman ajab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hukum Tuhan, cuma begitu aja. Rahmatullahi qaribu minal muhsinin. Rahmat Allah hanya buat orang-orang yang baik. Itu
hukum Tuhan. Jadi kalau selama ini jamaah yang Allah muliakan, orang kampanye demikian rupa segala macam, sekarang Jokowi tanpa partai, betul nggak ya? Habis dikulitin sama seorang namanya Roy Suryo. Sebab kenapa jamaah yang Allah muliakan? Segala yang sebuah munafik ujungnya tetap ada akhirnya. Kalau kejujuran tetap sebuah kejujuran. La mubadili kalimatillah. Tuh, tidak ada yang namanya gonta-ganti terhadap hukum Allah. Jadi kalau kita komitmen dengan kebaikan, terus aja dengan kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada upah kebaikan kecuali kebaikan. Namanya Allah, pertanyaannya, Ustaz, saya udah baik, tapi kenapa ujian banyak banget sama saya? Ada nggak gitu orang? Saya merasa saya udah baik banget, tapi kenapa ujian? Ya Allah, bagaimana? Dengerin, ada ujian, ada cobaan, betul, ada peringatan, ada takdir, ada nasib, ada karma. Ini biar pada paham kita nih. Paham itu ya? Ada ujian. Apa itu ujian? Ujian itu adalah sesuatu yang datang melebihi kapasitas kita. Jadi misalnya anak sekolah belajar sungguh-sungguh, tiba-tiba jawabannya lebih susah dari apa yang dia pelajari. Itu namanya ujian. Tujuannya apa? Biar menaikkan ranking dia. Tuh, paham itu ya? Tuh. Jadi ujian itu tujuannya cuma satu, meninggikan derajat atau merendahkan dia. Itu namanya ujian. Kalau cobaan itu adalah sesuatu yang di luar ekspektasi kita, cobaan. Paham nggak tuh? Paham nggak nih? Cobaan itu sesuai dan di luar dari ekspektasi kita. Jamaah yang Allah muliakan. Anak sekolah ujian, tiba-tiba pensilnya patah. Itu cobaan. Paham? Itu namanya cobaan tuh. Nah, anak ujian, tiba-tiba jamaah yang Allah muliakan, hujan. Itu namanya ujian. Ada yang namanya teguran. Apa itu teguran? Teguran itu adalah jamaah yang Allah muliakan, sejenis cobaan, tapi diawali dengan sesuatu yang, mohon maaf jamaah yang Allah, out of the box. Jadi orang yang nggak belajar, orang yang mohon maaf malas belajar, itu biasanya ditegur tuh. Jadi ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi teguran. Kenapa kamu gitu? Kayak kita gitu Pak. Anak, mohon maaf, namanya Allah merokok siang malam, kopi 3 gelas, 5 gelas seharian. Betul nggak kira? Gorengan, santan segala macam, tiba-tiba diabetes. Betul nggak? Bodohnya gede tinggal segini, kalah sama gula. Betul, itu teguran namanya. Biar kita sadar. Ada namanya takdir. Takdir itu hukum Tuhan yang nggak bisa ditawar. Jenis kelamin. Betul, matinya kita kapan, jodoh kita siapa, rezeki kita bagaimana, itu takdir, semua orang lewati. Jamaah yang Allah muliakan. Ada azab. Azab itu adalah akumulasi antara ikhtiar, azab itu adalah akumulasi dari ikhtiar yang jelek langsung dikontan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang perbuatan jelek tuh jamaah yang ditegur kagak, diuji kagak sadar, ditegur kagak sadar, langsung diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi waktunya cepat kalau ajar. Tapi kalau karma itu waktunya lama. Karma itu waktunya lama. Jamaah yang Allah bisa tahun-tahunan itu karma. Jadi tujuan ujian, tujuan cobaan, tujuan teguran, tujuan dari takdir, tujuan dari nasib. Oh, nasib apa nasib? Nasib itu adalah upaya maksimal kita, tapi hasilnya lain atau sama atau lebih dari kita. Itu nasib. Kayak orang sekolah, belajarnya sama, sungguh-sungguhnya sama. Ada yang nilainya A, ada yang B, ada yang C. Itu nasib. Tujuan ini semuanya ini cuma 2, bukan cuma sabar, tapi sadar. Sabar, ujian, bukan cuma sabar, tapi sadar. Introspeksi diri dari ujian ini. Itu begitu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah, lawalan tajida min dunihi multahada, dan tidak ada tempat selain Allah untuk bersandar. Nggak ada selain tempat selain Allah untuk bersandar selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang Allah muliakan, makanya ada istilah al-qalbu ma'allah, hati yang selalu bersama yakin kepada Allah, la yuza, tidak akan disakiti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kun ma'allah fi kulli hinin, bersamalah dengan Allah dalam setiap saat.
Wa qalbun Allah la yu'za. Hati yang selalu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan dihianati, tidak akan disakiti oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Wasbir nafsaka, dan bersabarlah. Tuh, nafsaka, sabarkanlah dirimu. Ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi, bersama orang-orang yang berdoa kepada Tuhannya bil ghadati, pada waktu pagi, wal 'ashi, dan waktu sore. Yuriduna wajhah, yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ayat ini turun pada Rasulullah SAW ketika ada tokoh-tokoh kafir Quraisy itu, tokoh-tokoh kafir Quraisy itu minta kepada Rasulullah SAW, kita kalau mau kumpul sama engkau wahai Muhammad, itu cemen-cemen pinggirin dulu. Bilal bin Rabah, tuh Ammar, Syuhaib, Hubbab bin Mas'ud, yang itu pinggirin dulu baru kita mau bergabung. Gitu kata mereka tuh, kata Quraisy. Begitu, pinggirin dulu tuh. Biasa orang kalau sombong begitu, jamaah yang Allah mulia. Pinggirin dulu tuh, baru kita mau bergabung. Gitu. Kata Allah, wasbir nafsaka, bertahan aja. Ma'alladzina rabbahum bil ghadati wal 'ashi, bersama mereka yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu pagi dan petang. Yuriduna wajah, yang mereka berkumpul semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya mau bahas tentang sabar. Apa itu sabar? Apa itu sabar? Ada yang paham ini? Apa itu sabar? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu kalau dalam definisinya di sini kita namanya sabar itu, jamaah yang Allah muliakan, tajarrul murarati min dari ta'abbushin, nahan rasa pahit tanpa ada kecemburuan, itu namanya sabar. Kata ulama, definisi begitu. Ada ulama yang mengatakan kata ulama, sabar itu ada hukum ma'al bala bisnin adab. Sabar adalah al-wuquf ma'al bala, bertahan dengan segala ujian. Tuh, bihusnil adab, dengan akhlak yang baik, itu namanya sabar. Orang punya duit, orang nggak punya duit, miskinnya kayak apa, tapi wajahnya tetap ceria, itu namanya sabar. Betul nggak kira? Orang diuji dengan segala ujian berat yang bukan main, tapi omongannya, wajahnya masih enak deh, itu namanya sabar. Bahkan kata Junaid Baghdadi, kata beliau, orang nelen roti, betul nggak kira? Kita makan, mohon maaf, apa namanya, keripik kulit, tahu keripik kulit? Tahu keripik kulit? Ya, keripik sapi itu. Kita makan itu banyak, tiba-tiba nyangkut di sini, karena kan dia kan ini seret, betul nggak kira? Seret dinyam, jadi ke bawah kagak, ke atas kagak. Tetapi wajah kita masih tersenyum, itu orang sabar. Sampai kayak gitu, betul. Makanya kata Imam Syafi'i, orang sabar itu cirinya 3. Pertama adalah kitmanus syirk, kitmanus syadaidi. Dia walaupun hatinya bundah gulana, tapi dia sembunyikan biar orang kelihatan dia nggak cerah. Itu sabar katanya. Yang kedua, kitmanul faqr, miskinnya kayak apa, tetap aja royal terus, dermawan terus. Ada nggak yang gitu-gitu? Nggak ada. Nggak punya duit langsung muka langsung cemberut. Tuh. Tuh, jamaah ya. Jadi kitmanul syada ini, kitmanul faqr, dan kitmanul ghina. Orang kaya tapi dia sabar. Sabarnya bagaimana? Biasa, tetap sederhana, tetap bersahaja. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu katanya sabar. Jadi kalau kita kan beda, saudara. Kalau girang punya duit ceria, kalau nggak punya duit langsung patah wajah. Itu kurang sabar kita. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang menyembah kepada Allah giliran enak doang. Yang bunuh ada harf, orang menyembah kepada Allah bagaimana kondisinya? Kalau ada in asabahu musibatun wa in sabatu khairan itma'an nabi. Kalau ada kebaikan, badan sehat, duit banyak, itma'an nabi, rasa tenang. Wa in asabatu musibatun, tapi kalau ada musibah, in qalaba ala wajhi. Tuh. Ada orang yang begitu. Kalau ada musibah, langsung mukanya emosi, anak dimarahin, istri maki-maki. Betul nggak kira? Kata Allah, orang beragama model kayak gini
khasira dunya wal akhirah. Rugi dunia dan akhirat. Wadzalika huwal khusranul mubin. Yang kayak gini rugi serugi-ruginya. Jadi kalau ukur sabar, kita belum tentu sabar, Pak. Betul nggak kira? Kita belum tentu sabar. Nabi Ayub alaihissalam itu kan penyakitnya, Pak. Mohon maaf, dia punya penyakit kulit. Itu saking gatalnya itu kukunya itu habis buat garuk. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, dia percaya ini tembikar buat garuk kulitnya, kalau semuanya hancur semua. Saking gatalnya itu. 18 tahun dia sakit begitu, Nabi Ayub. Sampai dia berdoa kepada Tuhan, ya Rabbi, law akrahtani lima khalaqtani. Tuhan, kalau emang saya buat begini, mengapa saya diciptakan, Tuhan? Nabi Ayub, kalau emang untuk begini nih saya menderita begini, kenapa saya diciptakan? Rabbi, tuh law akrahtani lima khalaqtani. Kalau emang kau nggak suka sama saya, kenapa saya mesti ada begini? Betul nggak kira? Tapi dalam munajatnya itu fakashana bi ta'akal yaum, langsung disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu definisi tentang sabar. Jadi kesimpulannya sabar itu ada dua. Sabar menghadapi sesuatu yang kita cintai. Yang kedua, sabar menghadapi sesuatu yang kita tidak cintai. Ini berdua bisa sabar nih. Kita sehat, kita punya duit, itu mesti sabar, nggak bisa sembarangan, Pak. Betul nggak kira? Jadi sabar menghadapi karunia dari Allah yang kita cintai, tapi juga sabar menghadapi sesuatu yang kita tidak sukai, itu juga sabar. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Sa'id bin Jubair beliau berkata, apa itu sabar? Apa itu sabar? I'tiraful 'abdi lillahi, pengakuan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Bima asabahu minhu, dari sesuatu yang menimpa dia dari Allah. Tuh. Wa ihtisabuhu indallah, dan dia berharap musibah itu menjadi pahala buat dia. Itu sabar tadi, Pak. Yang pertama adalah kalau sabar itu kita mengakui segala fenomena ini awalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana kalau bahasanya bukan dari Tuhan, bukan dari Allah, tapi dari semesta? Ini alam semesta kayak Surya Paloh tuh kalau ngomong, kalau bumi berkehendak, kalau alam berkehendak, Surya Paloh tuh. Bagaimana kalau kita ganti pahamnya? Itu bahasanya orang ini, orang gnostik yang kayak gitu. Bahasanya orang nggak punya Tuhan tuh. Alam berkata, semesta berkata, itu biasanya orang-orang agnostik tuh. Orang yang punya agama tuh ngomong gitu. Tapi kalau kita definisi Sa'id bin Jubair katanya, sabar itu adalah pertama, i'tiraful 'abdi lillahi bima asabahu minhu. Pengakuan seorang hamba akan musibah dan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama tuh. Jadi kalau misalnya kita kesandung tuh, jempol kita berdarah, kita meyakini bahwa ini dari Allah Subhanahu wa taala. Paham gitu? Jadi kalau kita misalnya dalam kondisi, saya dengan ini dalam kondisi minum obat setiap hari karena jantung, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Harus ada pengakuan gitu. Pertama, yang kedua, yang Allah muliakan, wahtisabihi wahtisabuhu indallah. Dan bersamaan dengan pengakuan itu kita berharap bahwa musibah itu memberikan pahala buat kita. Jadi kalau orang diuji oleh Tuhan, dia mencak-mencak akan ujian ini, itu ujian menjadi dosa buat dia. Paham gitu? Tapi kalau orang diuji oleh Tuhan, dia sabar, itu ujian itu menjadi pahala buat dia. Paham gitu ya? Tapi kalau ada orang diuji sama Tuhan, dia bukan sabar, dia ridho dengan ujian ini. Dia ridho. Seperti Imam Syafi'i itu, jamaah yang Allah muliakan, Imam Syafi'i itu selama 27 tahun punya penyakit namanya ambeien. Imam Syafi'i itu. Karena kebanyakan duduk beliau itu. Jadi kalau duduk ngajar itu Imam Syafi'i di bawah itu bantal tuh 6 bantal. Jadi duduk di bawah duduk ngajar tuh dudukin 6 bantal. Dan darah dari pantatnya dia tembus ke bawah. Imam Syafi'i itu. Suatu ketika ditanya sama muridnya, ya Imam, bagaimana kalau kita obatin ini penyakitnya? Jangan sampai begini. 6 bantal tembus ke bawah.
Karena penyakitnya penyakit apa namanya? Ambeien. Apa kata Imam Syafi'i? Lau kana fihi ridha fa'zid. Ya Tuhan, kalau emang dengan penyakit ini kau ridha, tambahin penyakit saya. Imam Syafi'i. Jadi beliau meninggal dunia karena penyakit itu. Lau kana fihi ridha, kalau emang dengan penyakit ini kau ridha ya Allah, tambahin penyakit saya. Jadi ada orang sabar dengan penyakit, dengan ujian, ada orang ridha dengan ujian. Ini kalau kita ridha dengan ujian Allah Subhanahu wa taala, itu al-ittiqa ilal a'la. Itu bisa menaikkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang lebih tinggi lagi. Apa itu? Orang dikasih ujian malah bersyukur. Orang dikasih penyakit malah bersyukur. Masya Allah, Masya Allah. Ada orang, istrinya meninggal dunia, kiai. Udah bersyukur aja dia. Istrinya meninggal dunia. Jemaah yang Allah muliakan, setiap hari selama 7 hari dia ziarah ke makam istrinya, bawa petromak sama kipas angin. Bawa patromak sama kipas angin. Subhanallah, di hari yang ke-7 ditanya, Pak Kiai sayang sekali sama istri. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ketemu di surga. Ada itu Kiai. Yang kedua bertanya, kenapa kalau ziarah bawa kipas angin dan patromak atau patromak yang dikompak gitu, ya. Lampu. Ini istri saya wasiat kepada saya. Apa wasiatnya Kiai? Saya boleh kawin lagi kalau kuburannya udah kering. Saya boleh kawin lagi kalau kuburan istri saya udah kering. Jadi saya ini bawa kipas angin ke makam, bawa patromak buat ngelingin kuburan bini saya, istri saya. Itu orang dikasih musibah bukan bersyukur, bajingan nih. Paham? Tuh, yang maksud bersyukur ini artinya ada musibah ini membuat kita sadar. Tuh, membuat kita was-was, membuat kita terfeksi yang lain dibuang itu begitu maksudnya. Seperti mohon maaf nih, kalau saya nih, ini dengan kondisi saya begini, saya harus minum obat 16 obat sehari, Pak. 16 obat saya sehari. Karena saya punya jantung dan ginjal juga. Karena ada diabetes, ada darah tinggi. Tapi saya bersyukur dengan penyakit begini saya jadi was-was. Hidup saya makannya bagaimana, betul nggak kira? Minum saya bagaimana, begadang istirahat saya bagaimana. Jadi bersyukur kita tahu, betul nggak kira? Jadi dengan adanya ini saya bisa bermanfaat hidup saya. Jadi ada orang dikasih ujian itu pertama dan ngeluh. Kalau orang ujian ngeluh ini musibah dia dapat, dosa dia dapat. Kalau orang dikasih ujian dia sabar, jemaah yang Allah muliakan, tuh ujian dia hadapin, pahala dia dapat. Kalau dikasih ujian dia malah ridho dengan ujian itu, yang Allah akan meningkatkan derajat dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih hebat lagi, kalau dikasih ujian oleh Allah, dia bukan malah Islam. Ustaz ini jadi tentang siapan selipas ya Ustaz ya. Siapan selipasnya. Ini kan saat ini banyak orang bisa menulis dengan bebas di beberapa situs. Jadi ada salah satu situs namanya berita.com. Itu yang belum lama saya baca di situ tentang kisah siapan selipas dan caranya terjadi tahun 200 sampai 500 Masehi. Itu kemudian lengkap ada nama 7 orang itu. Salah satunya adalah namanya Maximilian. Terus kemudian itu terjadi pada kerajaan Romawi kalau namanya Raja Deus. Nah, tapi pertanyaan saya itu bagaimana kita menyikapi cerita-cerita yang bukan berasal dari orang Islam. Nah, di situ juga dituliskan bahwa ketujuh orang itu dari zaman Raja Romawi yang mau mereka ikut pesta penyembahan dewanya. Betul. Nah, terus kemudian di situ disebutkan mereka lari karena mereka percaya pada monoteisme, di mana saat itu diceritakan bahwa yang berkuasa adalah gereja-gereja Romawi. Iya. Jadi bukan
kisah yang Islam gitu Pak. Baik. Jadi yang saya tanya bagaimana kita kalau menerima cerita atau berita itu, karena itu lebih gampang diterima atau kita Google pas ketemu itu Lebih masuk akal gitu ya. lebih masuk akal dan itu lebih mudah Iya, kita iya. mendengarin atau ada informasi dari banyak ustaz. Iya. Jamaah yang Allah, ini tentang masalah Ashabul Kahfi itu banyak sekali penafsiran-penafsiran. Dalam kitab Ibnu Katsir, Raja Romawi itu namanya Dakianus. Raja itu namanya Dakianus. Ada versi yang lain, termasuk tempatnya. Ada yang namanya di Yordan, ada di Turki dan segala macam. Termasuk jumlahnya, ada yang 7, ada yang 9. Tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya itu secara rinci diterangkan dalam surah Al-Kahfi, wala bisufi kahfim salasamiatin sinina wazdadu tis'a. Tentang masalah waktu tidurnya berapa lama, kata Tuhan 309 tahun. 309 tahun. Qulillahu a'lama labisu. Jadi katakan hai Muhammad, Allah yang lebih tahu berapa lama dia tinggal di dunia. Kata Allah, lahu ghaibus samawati wal ard. Karena Allah punya rahasia kegaiban baik di langit maupun di bumi. Jadi urusannya kita hanya yakin aja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh, bagaimana agar supaya kita yakin? Pertama harus keyakinan bahwa berita ini benar adanya. Pertama itu, dan tidak ada kebohongan. Karena Allah Subhanahu Wa Taala katakan la mubadila kalimatillah, tidak ada kebohongan dalam berita ini. Adapun referensi-referensi yang lain, ya boleh-boleh saja. Tapi kalau berbeda dengan apa yang diciptakan oleh Allahnya sendiri, mesti kita tolak. Nah, ini cerita ini memang langsung dari Tuhan. Langsung dari, ada berita-berita ada yang langsung dari Tuhan yang mau kita terima, nggak bisa kita hindari. Seperti kata Tuhan, kalau laki-laki itu 1, perempuan setengah. Kata Tuhan begitu. Pertanyaannya bagaimana kalau perempuan lebih ngayomi, lebih perlu sama orang tua lebih ini, gitu. Tetap hukum Tuhan ya, tetap laki-laki 1, perempuan setengah. Begitu. Kata Tuhan tuh, zina itu jangan berzina. Mendekati perbuatan yang mendekati orang berzina itu haram, gitu. Tuh. Itu haram. Kata orang manusia kan dikit mah nggak apa-apa, dikit mah nggak apa-apa, betul nggak kira? Dikit enggak. Kata Tuhannya haramnya haram, gitu. Haramnya haram, gitu. Judi begitu juga. Judi kan ya ilmu berimajinasi. Kalau kata orang judi kan ilmu berimajinasi. Kalau dikit mah nggak apa-apa. Enggak, bukan masalah nggak apa-apa. Tuhannya ngomong haram. Jadi kita harus paham itu. Jadi kalau kata Tuhan, Qulillahu a'lama labisu lahu ghaibus samawati wal ard. Allah yang lebih tahu semuanya. Informasinya itu memang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun bacaan-bacaan kita dari Google dan segala macam itu jadikan sebagai referensi memperkaya saja. Tapi keyakinan bahwa jumlahnya hanya Allah yang tahu. Waktunya kapan hanya Allah yang tahu. Ada yang lain? Silakan.